Kisah diawali dengan seorang wanita yang bernama Jani. Jani adalah seorang wanita karir dan juga telah memiliki seorang suami. Jani sendiri bekerja di sebuah bank yang khusus memberikan pinjaman untuk mereka yang ingin membeli sebuah rumah. Di sana karirnya pun cukup bagus. Bahkan dia pun mendapatkan promosi jabatan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, Jani ini tinggal bersama dengan suaminya. Di sini sekilas terlihat hubungan suami istri ini cukup baik-baik saja. Namun entah mengapa hampir setiap harinya Jani selalu merasa gelisah dan seakan ada yang mengganjal di dalam hatinya. Kemudian suatu ketika Jani baru pulang dari kantornya di malam hari, di mana dia harus lembur di malam itu. Jadi biasanya Jani pun harus pulang dengan menggunakan kereta bawah tanah, di mana sesampainya di sana dia melihat ada dua orang pemuda yang ingin berbuat jahat kepada seorang wanita. Di sana Jani pun menegurnya dan meminta mereka untuk segera pergi. Namun akan tetapi dua pemuda ini justru tidak benar-benar pergi, yang mana mereka malah mengikuti Jani dari belakang. Lalu ketika suasana sepi dan tidak ada orang yang melihat, dua pemuda tersebut pun langsung memaksa Jani untuk melakukan adu mekanik. Kemudian setelahnya dua pemuda itu masih saja berbuat di luar batas, di mana setelah selesai dengan Jani, dua pemuda tersebut pun masih beraksi, di mana saat itu ada seorang wanita muda yang melintas. Lalu dua pemuda itu mulai melancarkan aksinya kembali. Di sana Jani yang seharusnya bisa mencegah dan menolong, namun dia justru malah memilih kabur dan pulang ke rumahnya dengan kondisi yang masih trauma. Lalu sesampainya di dalam rumah, Jani pun masih terlihat tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Namun anehnya di sini, Jani tidak menceritakan semuanya apa yang telah terjadi dan dialaminya kepada suaminya. Hal ini tentu menjadikan sebuah tanda tanya besar. Bahkan dia rela harus menyimpan trauma sendirian tanpa ada yang bisa diajaknya bercerita. Lalu semenjak kejadian itu, Jani pun tidak berani lagi untuk pulang dan pergi menggunakan kereta bawah tanah, di mana dia pun sangat takut dan selalu terbayang akan kejadian yang pernah dialaminya. Bahkan karena sudah tidak sanggup menahan traumanya, Jani pun selalu merasa ketakutan ketika melihat anak muda yang melintas di hadapannya. Sampai pada akhirnya Jani pun mengambil cuti panjang dari tempat kerjanya. Di sana dia ingin mengobati rasa traumanya dan ingin refreshing sejenak. Di mana setelah Jani izin dengan suaminya, Jani pun pergi ke rumah orang tuanya yang ada di pedesaan, di mana dia berharap bisa menenangkan pikirannya di sana. Di sana ayahnya Jani tinggal seorang diri, di mana ternyata ibunya Jani ini telah lama meninggal, yang mana hal itu tentu membuat sang ayah menjadi kesepian. Lalu sesampainya di sana, Jani pun diperkenalkan oleh teman sang ayah yang bernama Pierre, di mana Pierre ini adalah seorang pekerja seni. Di sana Jani pun berusaha untuk menghilangkan pikirannya yang selalu mengganggu. Awalnya semua terasa sangat sulit bagi Jani, apalagi terkadang dia pun sampai terbawa ke dalam mimpinya. Kemudian seiring berjalannya waktu, pemulihan Jani pun terlihat cukup baik, di mana semuanya mulai berprogres. Apalagi di sisi lain, Pierre terlihat mulai menyukai Jani, di mana Pierre pun mengajak Jani untuk datang ke rumahnya dan memperlihatkan beberapa karya seninya. Di sana mereka pun mulai semakin dekat dan akrab, yang mana rasa cinta pun mulai tumbuh. Namun apakah ini benar-benar dari lubuk hatinya Jani, mengingat Jani sendiri telah memiliki seorang suami? Kemudian suatu malam Jani pun berniat mendatangi rumah Pierre. Namun ketika dia sampai di sana, dia pun melihat Pierre sedang bersama dengan seorang wanita. Dan parahnya lagi, Pierre sedang beradu mekanik. Lalu semenjak itu, Jani mulai sangat kecewa dengan Pierre, padahal Jani sendiri menginginkan hal yang serupa. Singkat cerita, di sisi lain, Jani tetap pada pendiriannya, di mana kejadian itu justru tidak mengurangi perasaan sukanya kepada Pierre. Di mana Jani pun berpura-pura tidak mengetahui semua perbuatan Pierre di malam itu. Kemudian beberapa hari setelahnya, Jani mendapatkan telepon dari pihak kepolisian bahwa pemuda yang dilaporkannya telah ditangkap. Lalu Jani pun dipanggil ke kota untuk dimintai keterangan.
Kemudian sesampainya di sana, Jenny mulai kembali teringat. Padahal rasa traumanya sudah mulai ia lupakan perlahan. Namun karena dia melihat pelakunya lagi, Jenny pun mulai kembali merasakan trauma. Bahkan ketika dia sampai di rumah, Jenny pun tidak mau berbicara dengan suaminya. Yang mana hal ini menjadi sebuah tanda tanya, seolah mereka tidak akur sama sekali. Lalu sampai pada akhirnya Jenny pun baru mau berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Namun hal itu justru membuat sepasang suami istri ini justru semakin tidak akur. Kemudian Jenny pun memutuskan untuk kembali ke desa untuk tinggal bersama dengan ayahnya, karena hanya keributan saja yang selalu dialaminya dengan suaminya. Dan tentunya untuk menemui Pierre juga. Di sana kala itu Pierre pun mengajak Jenny berjalan-jalan dan menikmati suasana di pedesaan, yang mana hal itu tentu membuat mereka semakin tambah kasmaran. Lalu setelahnya karena sudah dimabuk cinta, mereka pun masuk ke dalam sebuah hutan. Di sana mereka pun akhirnya beradu mekanik. Namun belum juga selesai, Jenny pun langsung cepat-cepat menyudahinya. Hingga pada akhirnya Pierre pun sangat marah kepada Jenny dan langsung memaksanya untuk melakukan adu mekanik. Kemudian setelahnya Jenny pun merasa semakin terbebani, yang mana bukanlah kedamaian yang didapat, melainkan justru trauma yang sangat bertambah. Lalu sesampainya di rumah, Jenny pun menceritakan semua kepada ayahnya. Hingga di sini ayahnya pun merasa sangat menyesal dan sangat terpukul. Apalagi dialah yang memperkenalkan Pierre kepada anaknya. Mati, ¿qué dice Martí? Nadie me dijo que podía ser tan duro. Lo mío con Martí se ha acabado. Se acabó. No podemos controlar nada. Queda mucho por vivir. Pero hay que seguir adelante. Namun biarpun begitu, Jenny sendiri masih bisa tetap melanjutkan hidupnya dan memulai hidup yang baru. Karena di sisi lain ada sang ayah yang selalu setia menemaninya dan mau mendengarkan cerita Jenny. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Du mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.